Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab elektronometik dan PLC yang ada di program studi Mekatronika. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengendalikan suatu sistem dengan menggunakan PLC. Ya, sistemnya bisa berupa elektronometik maupun elektrohidrolik. Nah, kita tahu bahwa PLC itu merupakan kendali utama untuk mesin-mesin otomatis yang ada di industri. Maka kompetensi tentang pemrograman PLC itu menjadi sangat penting buat mahasiswa mekatronika. Nah, sekarang untuk input berupa tombol, sensor dan sebagainya itu akan lebih mudah juga kalau kita menggambarkan itu di HMI, ya. Dengan menggunakan HMI maka visual untuk tombol, visual untuk sensor kita bisa gambar lebih bagus sehingga lebih user friendly. Kita bisa mendesain itu sedemikian rupa sehingga mudah digunakan dan mudah dilihat. Nah, baik PLC maupun HMI ini sangat penting untuk kita kuasai karena nanti akan kita gunakan di industri untuk pengendalian satu sistem otomasi yang ada di sana. Nah, untuk belajar itu kita akan membutuhkan hardware, ya. Ini adalah hardware PLC-nya. Kita menggunakan yang di sini untuk PLC Omron. Kita punya PLC yang lain, ada Siemens, ada Schneider, ada PLC untuk yang Festo dan sebagainya. Nah, kita menggunakan PLC Omron. Ini adalah hardware dari PLC-nya. Sebenarnya hardware PLC-nya adalah yang hitam ini. Yang lainnya adalah kita develop untuk mempermudahkan penyambungan input dan output. Ya, terus kemudian untuk belajar HMI ini kita menggunakan HMI ini, ya, kita bisa menggunakan HMI yang Omron dan juga kita menggunakan HMI yang Weintek, gitu ya. Nah, kalau kita belajar pemrograman PLC dan pemrograman atau desain HMI dan kita juga harus membeli hardware-nya, tentunya itu akan sangat mahal, ya. Nah, kita hari ini akan membahas bagaimana membuat program PLC, membuat desain HMI, sekaligus mensimulasikan, ya, baik simulasi program PLC maupun simulasi program desain HMI, ya. Nah, nanti tanpa perlu memiliki PLC maupun HMI, ya. Nah, di situ sehingga nanti kita bisa eksplor lebih jauh, kompetensi kita bisa kita tingkatkan. Terutama kompetensi tentang pemrograman PLC dan desain HMI, ya, dengan lebih mudah, ya. Karena apa? Karena kita tidak perlu memiliki hardware PLC maupun hardware HMI-nya. Begitu, mari kita diskusi bersama. Oke, mari kita buka softwarenya. Untuk yang PLC kita akan menggunakan CX Programmer, untuk HMI kita nanti akan menggunakan CX Designer. Ya, kita buka dulu untuk PLC-nya, program. Nah, seperti biasa untuk membuat program kita klik new. Ya, selalu seperti itu. Kemudian kita pilih device-nya atau PLC-nya, tipenya. Nah, karena nanti kita akan belajar untuk mensimulasikan komunikasi antara PLC dan HMI untuk satu kasus tertentu, maka kita tidak bisa menggunakan PLC CP1E. Minimal kita menggunakan CP1L untuk yang CP series. Ya, kita pilih CP1L, misalnya kita pilih yang tipe L, ini terserah bisa tipe L atau tipe M gitu ya, sesuai dengan PLC yang Anda miliki. Kalau itu Anda mempunyai PLC. Oke, nah kalau sudah, maka kita buat programnya. Jadi nanti kita ada 2 buah tombol dan 1 buah lampu. Tombol 1 untuk start, tombol 2 untuk stop. Lampunya kalau di tombol 1 ditekan lampunya menyala, kalau di stop lampunya mati. Maka kita buat programnya, kita kasih ke alamat. Sebetulnya alamatnya bisa untuk alamat CIO, ya. Tetapi kalau nanti kita hubungkan ke HMI, sebaiknya kita menggunakan alamat workbit, ya, W0.0. Jadi kita menggunakan workbit. Ini adalah tombol untuk start. Kalau kita tombol stopnya kita hubungkan ke alamat W0.1, ya. Ini adalah tombol stop.
Ya, stop. Oke, terus kemudian untuk lampunya kita hubungkan ke CIO ya, 100 ini adalah lampu. Nah, kemudian kita perlu membuat program latching ya, karena nanti tombol hanya ditekan sementara sudah bisa mengunci untuk lampunya. Ini dikunci di 100. Oke, programnya sudah selesai. Jadi nanti kalau tombol start ditekan, lampunya menyala. Kalau tombol stop ditekan, lampunya mati. Ini saya besarkan, saya zoom, ya, view. Oke, nah, sekarang kita membuat, ini kita simpan dulu ya, mungkin kita simpan dengan nama terserah, misalnya kita beri nama latihan 2, ya, latihan 2, save. Oke, kita buka program CX Designer-nya. Nah, kemudian kita buka new project. Jadi kita pilih HMI-nya sama dengan PLC tadi, kita juga harus memilih HMI-nya sesuai yang kita punya, gitu ya. Ini kita pakai ini aja, NS15 yang ada di sini. Project title-nya silakan Anda beri nama apa, misalnya di sini juga latihan, gitu ya. Terus kemudian di sini project name-nya kita beri nama latihan 2 misalnya gitu. Anda bisa memberi nama terserah yang lain gitu ya. Kita oke. Nah, ini sudah ada screen-nya. Nah, sekarang kita perlu memasukkan objek. Objeknya berupa tombol. Ini ada functional object. Kita pilih yang on off button. Oke ya. Kita double klik. Nah, tadi kita alamatnya ya, yang penting di sini alamatnya ini harus sesuai dengan alamat di program PLC. Tadi pakai workbit ya, work area 0.0. Kita klik OK, kita kasih OK. Terus kemudian color-nya ini misalnya kita mau memilih ya, push button-nya, switch-nya, push button ini yang circle. Misalnya untuk tombol kita pilih ini yang warna hijau untuk start. Ya. Jadi nanti kalau kondisi on-nya dia tertekan, kondisi off-nya dia keluar di sini ya. Kita klik OK. Ini adalah untuk tombol. Nah, kemudian tombol start. Kalau kemudian tombol stopnya kita isi dengan tombol stop. Kita double klik. Tadi masuknya ke work area juga. Work area 0.1 ya. Work area 0.1. Terus kemudian color-nya kita pilih. Bentuknya yang pakai yang ini ya. Mungkin yang ini. Oke, ini kalau off, ini kalau on gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah tombol stopnya. Anda bisa memberi keterangan juga, misalnya Anda kasih label di sini, misalnya di sini labelnya dikasih ini adalah stop, ya. Kita kasih OK. Maka di sini muncul tombol stop, ya. Terus kemudian di sini kita kasih label untuk start, ya. Kita kasih OK. Anda bisa ganti hurufnya juga lebih besar gitu ya. Nah, kita sekarang lampunya. Ya, kita pakai bit lamp. Kita gambar yang besar lampunya di situ. Kita double klik. Alamatnya tadi ini yang penting. Ini adalah alamatnya pakai CIO 100. Oke. Terus kemudian color shape-nya kita pilih lampunya. Misalnya kita memilih yang lamp di sini yang octagon ya, kita pilih warnanya katakanlah yang hijau di sini ya. Kita oke. Ya, ini mau kita beri label lampu juga bisa. Misalnya ini adalah lampu. Nah, ini sudah selesai ya. Alamatnya tadi sudah sama dengan alamat program kita. Terus kita juga sudah bentuknya seperti ini. Ini bisa kita save gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini kondisi terbuka, maka nanti saat kita linkkan ke HMI, dia akan langsung terlink ke program HMI yang terbuka. Ini bisa kita juga tes, gitu ya, kita tes apakah kita oke untuk desainnya. Oke, Anda start di situ ya, Anda stop sini. Oke, berarti ini sudah oke. Kita close saja. Ya, ini bisa saya close.
ya bisa saya close. Atau kalau misalnya tidak akan saya close, kalau nanti kita simulasikan di sini, kita koneksikan, pasti langsung akan terhubung. Oke, cara yang harus kita lakukan pertama, misalnya ini tidak saya close ya. Kita menuju ke CX Programmer, kita start simulasi ya, work online simulation. Jadi supaya program ini di-download ke PLC virtual kita. Ya, kita kan tidak ada PLC-nya sekarang. PLC-nya secara virtual. Nah, sekarang ini sudah di-download. Ini sebenarnya bisa kita cek di sini. Kalau misalnya ini klik kanan, kita pakai set ini on, ya, maka di sini lampunya on. Ya, kalau ini kita set di sini off, ya, kemudian di sini kita set on, ya, lampunya mati. Oke, ini kita set off. Oke ya. Nah, ini tapi kan kita tidak bisa melihat visual lampu dan tombolnya, gitu ya. Maka caranya adalah ini kita klik di sini. Start PLC dan PT Integration Simulation. Kita start. Dan ini apakah dihubungkan latihan 2? Oke. Tadi kan kita beri nama untuk CX Designer kita latihan 2. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini tombol saya start, ya, lampunya menyala. Anda lihat di sini, ini adalah untuk lampu, ini adalah untuk tombol stop saya tekan, lampunya mati. Jadi kalau stop ini, kalau saya tekan, Anda lihat di sini, ini adalah 1, ya. Oke, kalau saya lepas, kalau ini saya start, ya, ini tombolnya 1, lampunya menyala, ya. Kalau saya lepas, lampunya tetap menyala. Kenapa? Karena di sini terkunci, ya, di sini terkunci. Jadi kalau ini saya tekan, dia menyala. Kalau saya lepas, ini terkunci karena ada latching. Oke, kalau berikutnya untuk mencoba yang stop, saya tekan, lampunya mati. Ya, nah, kalau sudah selesai, kita bisa close di sini. Ini bisa kita close. Ya, bisa kita close untuk mematikan di situ. Kalau simulasinya, ya ini bisa kita matikan simulasinya. Terus dari sini simulation, sini exit simulator. Itu sudah oke. Nah, bagaimana kalau kondisi ini tertutup? Kondisi program CX Designer ini tertutup. Jadi kita sudah mempunyai desain, tapi ini kita tutup. Maka saat ini kita jalankan simulasinya. Oke. Ini jalan. Terus kalau ini kita hubungkan, maka kita disuruh milih. Nah, di sini disuruh milih. Kita milih yang mana? Kita browse. Ya, kita pilih yang latihan 2. Kita open. Kita start. Maka dia akan menjalankan CX Designer-nya. Oke. Nah, ini juga prepare untuk simulasinya. Ini simulasinya akan dijalankan. Nah, kita sudah bisa menjalankan. Start. Lampunya menyala. Kalau di stop, lampunya mati. Oke, ini saya close. Terus kemudian CX Programmer-nya tadi, ini juga kita close simulasinya. Ini exit simulator. Ya. Nah, begitu bagaimana caranya kita belajar membuat program PLC, belajar membuat desain HMI, sekaligus nanti bisa mensimulasikan program PLC dan HMI kita, dan kita komunikasikan, tapi tanpa harus memiliki PLC maupun HMI, sehingga kita bisa belajar dengan lebih mudah. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan explore lebih jauh bagaimana pemrograman PLC. Nanti ada timer, ada counter, terus kemudian ada analog input. Itu bisa kita simulasikan juga dengan menggunakan PLC dan HMI yang simulator yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses.